Simutnya itu dimasukin ke dalam. Bisa dicopot dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Akang Lukman di channel kesayangan Anda, Akang Lukman Channel, channelnya para pecinta golok. Oke, di tangan saya ini sudah ada golok gelonggong ya, golok tradisional khas daerah saya ini ya, Tasikmalaya, Manonjaya. Buat yang belum tahu ya, ini namanya golok mamanukan, seperti ini ya. Oke. Nah, di video kali ini saya akan mereview ya, menjelaskan dan menguak menguak fungsi-fungsi dari golok, dan mungkin ada sejarahnya dikit ya. Kalau salah mungkin silakan dikoreksi. Oke, yang pertama kita review dulu ya. Oke, langsung aja kita review. Ini penampakan goloknya ya. Ini golok orisinalnya ya, orisinal daerah Galonggong ya. Kenapa saya sebut orisinal? Karena ini yang buat golok ini bapak-bapak yang udah tua, berarti ini asli buatan kayak zaman dulu-dulu gitu, seperti ini. Mungkin kalau saya yang buat udah ada terkontaminasi dengan golok-golok kayak Bantenan, kayak apa gitu. Nah, kenapa saya bisa sebut ini orisinil? Saya akan jelaskan ya. Yang pertama, ini dikinclonginnya, ini tanduknya pakai kapur, nggak pakai poles, mesin poles. Kenapa saya bisa berani bilang begitu? Karena ini nih, ini kapurnya masih nempel-nempel di sini. Nah, lihat ini ada putih-putih, dan tuh nggak mulus kayak apa namanya. Tuh lihat, ada. Mungkin kalau sini kinclong karena enak, kalau sebelah sini kan agak susah, maka kelihatan. Tuh, ini orisinil ya. Terus bilahnya nggak di mirror ya, di satin polis ya, biasa diasah. Kalau di sini diasah gasrok, jadi finishing terakhirnya itu menggunakan tai besi kalau di sini nyebutnya ya. Jadi serbuk-serbuk tempaan yang lepas itu yang segede-gede gini, nah itu buat finishing akhirnya di gasrok gini ya. Terus kenapa saya bisa sebut lagi ini ori ya? Ori itu maksudnya kayak golok-golok dulu lah. Kalau sekarang kan pasti sudah dipoles, di apa. Dari sopal ini nih. Nah, miring gini. Kalau orang-orang dulu bikinnya pasti gini nih. Kan kalau Bantenan kan pasti ini rata gini, kadang kan ke atas gitu. Nah, orisinilnya itu biasanya kayak gini kadang. Terus ini tidak menggunakan lem Korea. Kenapa saya tidak menggunakan lem Korea? Karena ini kelihatan masih ada tuh yang renggang-renggang gini. Hanya ngandalin lem sama bagian yang masuk ke dalam aja sih sarung ini. Terus lagi, kenapa saya sebut ini orisinil asli? Bisa dilihat, simut ini tidak dilem dan tidak tidak dilem apa dipasak, tidak apa. Nah, kalau golok dulu itu gini nih, ini dilubangin, saya lihat ya, saya buka nih. Tuh, simutnya itu dimasukin ke dalam. Tuh, bisa dicopot dibuka guys. Nah, ini ciri khas zaman dulu pemasangan. Kenapa ini disebut simut meting? Karena simut itu kalau bahasa Sunda itu belalang ya. Kalau meting itu peting, berarti ngendong lah, nginep. Nah, jadi bentuknya itu mirip, nah nempel gini, mirip apa, nah belalang yang lagi nemplok di pohon kayak pohon singkong. Nah, jadi kalau zaman dulu itu nggak pakai lem-leman, pasek-pasekan gini nih. Ini masukin tuh, ini ke dalam, ini surung. Nah, jadi yang ngancing itu ini nih, ntar saya buka lagi. Tuh, lihat guys. Nah, ini untuk simpai. Jadi simpai itu selain penguat untuk ini kalau di, jadi ini orinya ya ini. Nah, oke, pasangin lagi. Tuh, dia agak lepas karena kekancing tuh. Terus yang menandakan golok ini ori ya, ori Galonggong, ini kayunya pertama pakai kayu julang, dan finishingnya itu di gasrok ya. Jadi maaf,
jadi nggak dipoles, nggak diapa. Jadi ini habis dibentuk, dikerok, saya juga sering lakuin kan, lalu dipakai kayu gini, jadi digosok pakai kayu. Nah misal pakai ini nih, nah ini anggap ini kayu, nah digini-giniin gini nih, nah dia akan warnanya jadi agak keluar kayak minyak gitu. Nah ini ori, kalau ori itu seperti ini. Nah ininya masih kasar juga kelihatan gitu. Kalau zaman dulu emang gitu, karena kalau zaman dulu itu yang diutamakan fungsi sih, karena ini adalah golok kerja ya. Nah oke, untuk sarungnya udah kita bahas. Sekarang kita bahas ke bilah. Nah ini rahasianya juga ya. Golok galonggong itu karena ini kan golok kerja ya, golok kerja, jadi pasti tebel lah, minimal 6 milian lah. Terus matanya itu belendut gini ya, jadi mata tebas lah, microbipel. Nah sebenarnya ujung ini juga ada fungsinya nih, ujung ini ada fungsi, ini juga ada fungsi. Nah kalau dulu banget si ujung ini itu kan ini rata ya, kalau ini mungkin pandai sekarang udah tidak terlalu memperhatikan yang penting cepet lah gitu fungsi apa-apa, karena emang jarang digunakan sih, guru gunakan kalau untuk saat ini. Ini kalau dulu ini, nah ini kan nyambung, ini pinggulan namanya kalau di sini. Ini pinggulan ya, pinggulan. Nah ini pinggulannya itu nyambung. Ini fungsinya untuk membuka, ini kan kalau bambu ada matanya gini, jadi ketrok dulu gini nih, trok mata bambu. Ntar saya cari bambu dulu ya. Nah ini ada bambu ya, bambu kecil tapi gak apa-apa lah kalau buat contoh. Nah ini kan ada matanya, ini kan ya mata gini ya. Nah sebenarnya kalau segede gini mah gini bisa lah, cuman kan kalau kayak bitung gitu, tahu kan kayu bitung, petung itu yang gede itu. Nah jadi biasanya, setahu saya ya, biasanya sebelum, kan ini madepnya ke sini kan gini ya, sebelum digini biasanya digini dulu, trok sampai dia ngelupas, nyulikat kalau kata orang Sunda mah gini. Nah baru dilanjut atau ditebas sebelah sini. Nah pasti ada pertanyaan, wah kalau golok yang bagus itu bisa sekali tebas. Nah itu terjadi karena mindsetnya mungkin beda ya, orang dulu sama orang sekarang. Kalau mindset orang dulu itu barang itu digunakan dengan sebaik-baiknya dan mungkin hati-hati digunakan itu, karena ya zaman dulu kan pingin baja itu susah. Terus kan apa namanya, kalau apalagi kalau zaman perang kan mau bikin golok aja satu aja, kalau ada penjajah langsung tutup pandainya, gak kayak zaman sekarang. Kalau sekarang kan rusak bisa beli lagi, beda sama orang-orang dulu mungkin gitu ya. Nah jadi posisinya gunakan golok itu sebaik mungkin, soalnya kan ini habis diasah, ini ya udah tajam, udah enak. Terus kita pakai ke keras, kan pasti sebelah yang dipakai ada kekurangan, tajamannya pasti berkurang lah. Walaupun baja apapun silahkan dicoba lah. Pasti kalau tadinya kertas gini, tebas-tebasin go yang keras, pasti ketika kertas derdet, nah bisa mengganggu performa. Nah pemikiran orang dulu itu seperti itu ya, beda sama pemikiran sekarang yang golok itu bisa segala, bisa macam gitu, aman. Karena emang zaman dulu susah nyari duit, susah nyari apa. Nah itu makanya ini biasanya digunakan untuk seperti itu. Dan ini juga untuk membelah batok kelapa, trok gini, kalau udah pecah baru gitu fungsi yang ini ya, karena ini hampir mikrobipel banget, kalau disambungin gini bisa tajam. Nah seperti itu. Oke sekarang kita bahas ini ya, kenapa golok galonggong bentuknya seperti ini dan melenting gini. Jadi kalau postur yang melengkung gini, nah jadi ketika ditebasin gini itu, maka power itu akan tertumpu di sini, karena emang ini golok diperuntukkan untuk bekerja ya guys ya. Jadi ketika ditebaskan itu emang enak aja gitu powernya, beda sama yang lurus. Kalau lurus kan pasti
getaran pun tidak akan keredam. Jadi kalau yang kena yang ini ke atas, jadi tidak terlalu gimana gitu, enak lah intinya dipakainya. Terus kenapa ininya kalau bantenan kan ini tajam gini ya, karena supaya enak dipegang, karena ini golok kerja. Kalau yang kayak tajam gini dipegangnya gak enak sih, emang sakit ya. Kalau untuk gini-gini untuk apa ya enak, tapi kalau pakai terus-terusan kan ininya mentok ke sini lumayan lama-lama mah ya. Kalau 5 menit 10 menit enak. Kalau misalkan tukang tebang bambu seharian nebang bambu, apa namanya, tukang tebang kayu, ya judulnya beda lagi ya guys ya. Nah oke, sekarang kita bahas ini. Ujung ini fungsinya untuk membuka kulit kelapa ya, bukan membelah. Kalau membelah itu begini, kalau membuka kulit kelapa itu tapasnya itu sabut kelapa itu membukanya. Oke, sekarang kita akan praktekkan cara membukanya, membuka kulit kelapa menggunakan ini ya. Ini di depan saya udah ada kelapa ya. Nah jadi kalau membelah kelapa itu begini, nah kalau membuka kulitnya itu nggak begitu ya. Oke, sekarang kita bukanya. Jadi seperti ini ya. Tuh, ini ujungnya. Oke, lihat, bisa lihat ini mudah banget ya membukanya. Tuh, kalau ini tinggal dibuka gini. Nah, gitu loh guys. Tuh, lihat guys. Ntar. Tuh. Nah, jadi terbuka seperti ini. Oke, itu fungsi dari bagian ujung ini ya. Ntar saya lap dulu. Kotor. Nah oke, udah pada paham kan? Ternyata kan golok ini banyak apa namanya fungsinya ya. Nah kenapa ya ini nggak terlalu terkenal? Karena ini masuknya golok kerja ya. Jadi kalau yang terkenal-kenal kan golok silat, golok apa seperti itu ya. Ini satin polis, nggak ada asah korosok gitu, kasar rasanya kasar. Cuma untuk supaya untuk sepuhnya, biar katanya mitosnya sepuhnya biar awet, biar gede lah intinya gitu kan. Kalau udah lewat polishing biasanya berkurang sedikit, tapi kan kalau hitungannya sama aja dengan tempering, tapi ya mitos orang dulu gitu. Jadi kalau golok ini jarang dipoles kalau yang asli mah, kecuali custom minta dipoles ya bisa. Nah oke, seperti itu ya. Langsung masukin lagi lah. Ini golok ini mau saya kirim ke Malang ya, langganan sih. Ini tanduknya tanduk kerbau, cuman ini kualitasnya mungkin kualitas grade apa namanya, kualitas super nomor 2 ya, karena ini ada tambal sedikit. Kalau yang kualitas nomor 1-nya ininya padat, ini tambalnya dikit. Nah ini nih ya, ini kelihatan ya, seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat ya video ini, memberi pengetahuan dan edukasi ya buat Anda, sehingga bisa menghargai budaya leluhur kita dan produk tiap daerah. Sekian dari saya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.